Liga Asosiasi PSSI Kota Padang kembali digelar mulai 21 Maret lalu. Di tengah cuaca hujan deras tak menyurutkan semangat dua tim yang bertanding di laga pembuka. Bagaimana tidak, usai Liga Askot PSSI Padang edisi perdana tuntas pada pertengahan Desember lalu, sebagian pemain tetap menjaga kondisi fisiknya, berharap mendapatkan hasil yang lebih baik di musim berikutnya. Kembali digelarnya Liga Askot PSSI Padang mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak. Dua anggota DPRD, masing-masing Eviandri Rajo Budiman, anggota DPRD Sumatera Barat, dan juga Rustam Effendi, anggota DPRD Padang optimis pembinaan pesepak bola muda akan lebih berkelanjutan di Kota Padang dengan adanya kompetisi. Pasalnya hasil latihan akan dapat lebih terukur dengan adanya kompetisi. Dua kesebelasan yang bertanding masing-masing tim FK Kuranji dan tim Kompak FC meski akhirnya ditunda. Amril Amin meyakini bergairahnya sepak bola akan berdampak dengan semakin tertekannya kenakalan remaja. Selain tentunya menjaring bibit-bibit berprestasi di tingkat Kota Padang dan luar Kota Bingkuang. Delapan tim yang telah lolos verifikasi oleh Panpel ambil bagian dalam edisi kedua Liga Askot ini dan terbagi dalam dua grup, di mana masing-masing grup terdiri dari 14 tim. Pada edisi perdana tahun lalu, Gaung Putra berhasil menjadi juara, disusul Janse dan Raja Wali di peringkat kedua dan ketiga. Dari 28 tim saat ini, nantinya 9 tim dari masing-masing grup akan lolos promosi ke divisi utama Liga Askot musim 2020 mendatang. Sementara itu, juara masing-masing grup akan langsung saling berhadapan tampil di babak final. Sementara juara kedua masing-masing grup akan saling beradu strategi memperebutkan juara 3 dan 4. Pembukaan tetap berlangsung khidmat di tengah hujan deras yang mengguyur. Kesiapan panitia sejak beberapa hari sebelumnya membuat panitia enggan menunda seremoni pembukaan liga. Direktur Bidang Kompetisi EXO PSSI Kota Padang menyampaikan evaluasi tahun lalu di mana terdapat 36 tim yang akhirnya 3 atau 4 tim mengundurkan diri akibat pandemi yang melanda. Dengan kondisi gelaran Liga Askot yang telah didahului dengan Kongres Askot PSSI dan menyertakan klub-klub peserta Kongres, terakhir membuat peserta kali ini benar-benar mengikuti setiap aturan yang ada. Setiap ofisial, pengurus, dan manajer serta berbagai stakeholder diharapkan bahu-membahu demi keberlangsungan tim. Nuansa kompetitif yang penuh sportivitas diharapkan dapat ditumbuhkan dan selalu dijaga oleh seluruh perangkat tim.
dua lapangan, lapangan sini dan lapangan Brandon. Nah, inilah yang perlu kami sampaikan kepada seluruh peminat sepak bola. Jagalah keamanan, ya, jagalah keamanan. Kalau kegiatan kita aman, insya Allah apa saja pertandingan sepak bola izinnya akan dikeluarkan oleh BPBD. Ya, ini nama baik Kota Padang dengan Ascot. Apabila sudah kacau main itu, nanti main lanjutan ini agak susah tahun 2022 nanti. Terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada Liga Ascot yang kemarin. Itu hanya sedikit, bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Malam-malam langsung saya kejar anggota POM, hari malam itu langsung kita selesaikan secara kekeluargaan, sudah aman. Insya Allah pada 21 ini, tahun 2021 ini, bisa Ascot ini bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, dan tidak ada masalah hendaknya. Amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salah janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan disampaikan oleh Dispora Padang berikut evaluasi pelaksanaan selama Maret, Agustus hingga Desember lalu. Ketua Liga Asosiasi PSSI Kota Padang juga menjelaskan alasan kembali menggelar Liga 3 pekan jelang masuknya bulan Ramadan. Pembinaan berkelanjutan serta telah ramainya hampir setiap hari lapangan-lapangan sepak bola yang ada di Kota Padang menunjukkan tingginya antusias generasi muda akan Liga Ascot PSSI Padang. Kedepan tentunya nilai hadiah dan juga semakin semaraknya kompetisi berjalan jadi cepatnya agar protokol kesehatan dipenuhi, karena yang mengeluarkan izin untuk keramaian di Kota Padang adalah BPBD. Sifatnya ke tempat lain kita hanya melakukan pemberitahuan, dengan catatan di sana ditulis harus menjalankan protokol kesehatan. Jadi kepada kedua tim yang ada di band nantinya agar selalu pakai masker. Kepada penonton dan penggemar yang akan menonton pertandingan Liga Ascot diwajibkan pakai masker. Setelah ini tidak ada toleransi untuk itu, karena itu adalah salah satu syarat yang dikeluarkan oleh BPBD Kota Padang. Dan mari kita penuhi itu bersama-sama agar kegiatan olahraga khususnya sepak bola di Kota Padang bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena tadi saya diskusi dengan Pak Happy Andri, tidak ada larangan mengadakan kegiatan, tapi protokol kesehatan harus dijalankan. Itu perda yang sudah dibuat oleh pemerintah provinsi dan juga sudah diteruskan ke pemerintah Kota Padang. Jadi mohon ini diperhatikan untuk selanjutnya kepada panitia mohon ini diperhatikan selanjutnya. Hari ini pembukaan pegelaran Piala Ascot ya. Ya itu bukan kalau yang pertama tahun kemarin ya. Cuman waktunya cukup berdekatan. Ya, boleh dikatakan bisa jadi 2 kali setahun gitu. Ya tentu kita sangat apresiasi dan mudah-mudahan pegelaran juga yang continue yang terus-menerus dilakukan oleh Ascot. Tentu kita berharap akan tampil nanti pemain kita di nasional. Ya memang kita beberapa tahun terakhir kan minim pemain nasional. Ya dan insya Allah setelah Lebaran pun kita ada rencana pegelaran turnamen yang digelar oleh klub Tan Kuranji. Ya itu ada 3 kategori malah. Ya SSB, U23 dan usia 40. Ya ini pun sudah kita siapkan. Insya Allah. Nah, ya tentu berharap ya secara khususnya tentu kita berharap kepada klub binaan saya langsung diinginkan Tan Kuranji. Namun secara umum ya yang penting itu kita memunculkan pemain Kota Padang yang mampu berkiprah secara nasional ya. Ya dari klub manapun itu tentu kita harus support dan dukung.
bahagia. Jadi saya ingatkan, makanya saya ingatkan di usia muda, di usia dini, Askot Kota Padang mungkin bisa untuk melaksanakan lebih detail lagi. Coba kita di usia muda ini sudah banyak ketertinggalan dari daerah lain. Contohnya 50 kota. Dia punya dari bawah, dari usia dini, usia muda sampai ke atas. Jadi saya ingatkan, makanya itu PR bagi kita bersama, bagi pengurus Askot, bagi masyarakat. Dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Padang Amril Amin, harapan tertekannya kenakalan remaja dengan semakin giatnya generasi muda untuk berolahraga dari waktu ke waktu jadi harapan bersama. Tak hanya diperlukan di masa pandemi, namun lebih daripada itu olahraga mampu menyehatkan badan dan memang dibutuhkan selalu ada ataupun telah berlalunya pandemi nantinya. Keseriusan dan antusias klub-klub dengan jumlah 28 tim yang dibagi dalam 2 grup juga cukup menjadi perhatian Amril Amin. Diharapkan sportivitas yang terjaga pada gelaran perdana tahun lalu dapat terulang kembali, sehingga sepak bola menjadi ajang kegembiraan. Perhatian kepada perangkat pertandingan juga akan sangat mendukung hal tersebut. DPRD sangat bangga dengan bergulirnya kompetisi Askot Kota Padang ini akan bisa menimbulkan bakat-bakat generasi muda kita, yang mana kita tahu apabila kompetisi ini tidak kita gulir, sehebat apapun anak-anak kita atau generasi kita, dia tidak akan muncul. Makanya besar harapan kami kepada Askot untuk dapat selalu bergandengan tangan dengan klub, pendiri-pendiri klub yang ada di Kota Padang. Mudah-mudahan nanti akan timbul tunas-tunas baru dari Kota Padang, yang mana di daerah 70-an kita telah menimbulkan pemain-pemain nasional, yang mana ada Suatman Iman, ada Abdul Yusra, ya. Makanya kita berkewajiban mengembalikan kejayaan Kota Padang untuk dapat berkiprah di tingkat nasional. Dan besar harapan kami kepada seluruh pemain, bermainlah dengan baik, dengan sportif, yang mana tadi telah dikatakan bahwa kita tidak dapat izin dari pihak keamanan. Makanya perlu kita untuk menghindari keributan-keributan, dan juga kepada para supporter jangan memancing pemain kita untuk melakukan keributan, karena kita paham bahwa liga hari ini belum mendapat izin dari pihak keamanan, karena kita di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya, besar harapan kami kepada seluruh insan sepak bola, mari kita bahu-membahu. Mudah-mudahan semangat juang anak-anak kita, generasi muda kita, berjalan seperti air mengalir dan menjadi potensial Kota Padang nanti menjadi sebuah industri. Ya, kita bukan olahraga, industri. Ya, mudah-mudahan pemain nasional banyak direkrut dari daerah kita ini. Lain setuju atau? Ya, makanya kami dari pemerintah sangat berbangga kepada Askot, berterima kasih. Mudah-mudahan Askot selalu jaya beserta jajarannya, dan sepak bola di Kota Padang akan lebih berlian lagi, akan lebih baik. Makanya pada hari ini, hari Minggu tanggal 21, dengan bacakan hamdalah secara resmi, pertandingan Liga Askot PSI Padang 2021 resmi kita gelar. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laga tunda yang dihelat pada Rabu lalu antara Kompak FC dan PS Kuranji berlangsung cukup seru, meski akhirnya kedua tim harus puas dengan hasil tanpa gol. Tim PS Kuranji berhasil menahan imbang juara 4 musim lalu Kompak FC dengan skor imbang kacamata di laga pembuka Liga Askot PSSI Padang. Berbaterikan pemain muda, kedua tim saling serang sejak awal pertandingan. Meski begitu, lapangan yang becek akibat hujan yang mengguyur sejak beberapa hari terakhir membuat para pemain kedua tim cukup terforsir memasuki garis pertahanan lawan. Permainan dari kaki ke kaki pun cukup sulit dilakukan akibat genangan di beberapa sudut lapangan.
Kuatnya pertahanan kedua tim membuat para pemain-pemain menyerang sulit menyerangkan bola ke gawang lawan. Ini belum termasuk kesigapan kiper kedua tim baik Kompak FC ataupun tim Efkan Pau Sambilan. Pembina Kompak FC cukup puas dengan 1 poin yang didapatkan di laga perdana, serta mengakui mendapatkan lawan cukup tangguh di laga awal ini. Sementara tim Efkan Pau Sambilan optimis di laga selanjutnya dapat meraih hasil lebih baik. Kenapa kompetisi ini harus kita gelar? Pertama, kita sudah janji, sudah rencana kita dengan klub yang ada di Kota Padang bahwa kompetisi akan segera kita mulai. Jadi jauh sebelumnya mereka sudah kita beri pemberitahuan supaya mempersiapkan diri. Dan alhamdulillah di hari-hari terakhir kemarin 28 tim setelah kita verifikasi administrasinya, pemainnya, home base-nya, dan itu 28 tim yang memenuhi syarat. Mungkin ada juga yang lain mungkin ingin ikut, cuma kan kita tidak mau kompetisi ini terganggu di tengah jalan nantinya. Maka tim-tim yang ikut ini adalah tim-tim yang untuk siap untuk berlaga di Liga Askot Kota Padang. Karena ini cukup lama ya, lebih kurang 5 bulan sampai Agustus rencana ini akan kita selenggarakan. Dan ini kita adakan agar memenuhi dan salah satu program kita di Kongres PSSI Kota Padang bahwa Liga ini akan segera kita mulai. Dan alhamdulillah hari ini walau dalam keadaan hujan, Bapak Amril Amin, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, hadir mewakili Pak Wali Kota untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Dan main pertama tadi antara Kompak dan Kurandi karena hari hujan dan keputusan wasit menyatakan bahwa pertandingan tidak bisa dilanjutkan, dan hari Rabu kita lanjutkan kembali pertandingan di lapangan Kurawa juga. Di lapangan Kurawa tetap. Nah, ini kan ada 2 tim, kemarin kan 3 tim. Bagaimana menentukan pemain yang tim yang untuk lolos? Nanti regulasi kepada semua tim sudah kita berikan. Regulasi sudah kita berikan kepada semua tim. Nanti panitia bagian bidang kompetisi yang akan menjawab pertanyaan itu. Yang jelas, saya sebagai Ketua Askot mengapresiasi panitia yang telah bersusah payah agar Liga ini segera dilaksanakan pada hari ini sesuai jadwal, sesuai rencana, tidak lewat. Itu luar biasa sekali. Walau dalam keadaan seperti ini, PSSI Kota Padang bisa menyelenggarakan Liga Askot sesuai dengan amanat Kongres yang kita adakan kemarin. Ini kan edisi kedua. Kita minta ya kepada semua tim agar menjaga ini, agar menjaga kompetisi ini dengan baiknya, bahwa ini adalah ajang kita semua, ajang bagi kita untuk memperlihatkan kemampuan kita, untuk melihatkan skill kita, untuk pelatih, untuk wasit, untuk pemain, bagaimana bisa kita memberikan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Dan mungkin kita akan adakan workshop untuk hal tersebut kepada semua manajer, semua tim, agar sepak bola itu adalah bersaudara, bersilaturahmi, prestasi itu adalah yang terakhir. Mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi semua tim, karena kita sangat khawatir sekali kalau kompetisi ini ada persoalan, apalagi ini di zaman pandemi, kita sangat khawatir ini tidak akan menjadi masalah nanti. Yang kita harapkan ini agar supaya lancar, semua tim harus bisa menahan diri dan harus melaksanakan sportivitas, karena sepak bola itu yang utama adalah sportivitas, bagaimana menjaga hari ini pertandingan bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya, Liga Askot PSSI Padang dihelat di lapangan Porkap Nanggalo di Kelurahan Kurawa Pagang dan juga lapangan Brandon Kampung Lapang Kecamatan Nanggalo. Laga setiap pekan akan dihelat mulai pukul 14.45 setiap Sabtu dan Minggu sore, di mana terdapat 2 pertandingan dalam satu hari di satu lapangan yang sama. Apapun itu, harapan akan hadirnya pemain asal Kota Padang dan Ranah Minang, Sumatera Barat umumnya yang dapat tampil di pentas nasional tentu bukan sesuatu yang mustahil lahir dari Liga Asosiasi PSSI Kota Padang.